guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Youth online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Salam semangat, sukacita. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita ibadah online bareng ya. Mantap. Yuk kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta buka hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Semangat ibadah online teman-teman. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK, dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Wow, udah lama banget nih kita gak ketemu muka sama muka. Tapi akhirnya kita sekarang bisa ketemu ya, walaupun via online. Dan kita, walaupun di rumah aja, kita harus bisa membawa hati kita sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sama seperti sekarang ini, mari kita sama-sama memuji Dia. Kita mau katakan, oh Yesus, Engkau sudah menciptakanku Tuhan. Dan seperti Engkau menciptakan aku ingin memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, I was made to praise you, and I was made to worship you, oh God. Let this song of freedom open up our eyes to see your light. Oh, when the shouts of praise arise, declaring you as King, in the shouts of praise arise. Jesus, you be lifted up, in all praise be lifted up, in all life be lifted up, Jesus, you be lifted up, in all praise be lifted up.
this song, let this song of freedom open up our eyes to see your light. And the shouts of praise arise, declaring you as King. And the shouts of praise arise, Jesus, you be lifted up, in our praise be lifted up, in our life be lifted up always. Jesus, you be lifted up, in our praise be lifted up always, be lifted up always. And the shouts of praise arise, declaring you as King. In the shouts of praise arise, give our shouts to Jesus. And the shouts of praise arise, declaring you as King. And the shouts of praise arise. Jesus, you be lifted up, in our praise be lifted up, in our life be lifted up always, always. Jesus, Jesus, you be lifted up, in our praise be lifted up always, be lifted up always. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kepada siapa? Kepada Yesus. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Yes, Kaulah Raja, Kau layak dipuji Yesus. Kau layak dipuji Tuhan. Sungguh Tuhan, kami diciptakan oleh Engkau Yesus. Dan sebagaimana Dia menciptakan kita, Dia juga Allah yang sama yang menyelamatkan kita. Mungkin kita melihat kondisi saat ini banyak hal yang baru, yang berbeda. Hal-hal yang tidak sama dengan yang kita sudah tahu. Koko mau bagi, saya mau bagi di Matius 24. Di sana dikatakan, tapi janganlah engkau takut, karena semua ini adalah awal dari sebuah zaman baru. Dan barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan adalah penyelamat kita. Dan Dialah yang membuat kita selamat. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang rindu kita datang ke hadirat-Nya. Dan kita mau katakan, oh Engkau penyelamatku, aku mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu menyelamatkan.
Haleluya. Terima kasih Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari menyembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus kau Allah mulia. Yesus kau penuh kemuliaan. Haleluya. How great is our God. Oh, sungguh maha besar Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Engkau adalah Tuhan pencipta dari segala-galanya yang maha mulia. Dan Engkau Bapa kami yang kekal. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan. Boleh bersama-sama kami menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada-Mu Yesus. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Tuhan hadir dalam hati kami. Berbicaralah terus kepada kami Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menjamah kami Tuhan. Tuhan kiranya sampaikan pesan-Mu kepada kami Tuhan. Juga untuk Pak Pendeta bagi yang akan memberikan pesan-Mu pada kami Tuhan. Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mau duduk diam, menenangkan hati kami dari setiap pikiran dan perasaan yang bergejolak, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ketenangan dan damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hati, dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu selanjutnya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus jamah kami dan bersama kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman yang ada di Bogor, Depok, dan Tangsel. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan dan kita baik-baik saja. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu tentang keteguhan hati. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yosua. Bahkan Yosua ini adalah menjadi salah satu tokoh favorit dari Pastor Fu
dari almarhum pastor kita. Kita akan belajar banyak dari seorang tokoh Yosua ini. Sebelum kita membahas lebih detail tentang Yosua, saya punya juga kisah singkat tentang Sir Edmund Hillary. Ya, Edmund Hillary adalah orang yang pertama menginjakan kaki di puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest di pegunungan Himalaya pada tahun 1952. Tetapi pada tahun 1952 itu Sir Edmund gagal, teman-teman. Dia gagal mencapai puncak tertinggi. Dia pulang akhirnya ke negara asalnya, yaitu New Zealand, dan dia diwawancara oleh pewawancara. Pewawancara itu bertanya kepada Sir Edmund, "Sir Edmund, apalagi yang akan engkau lakukan?" Sir Edmund menjawab dengan mantap seperti ini, "I will come again and conquer you." You-nya adalah Mountain Everest. Because as a mountain, you cannot grow. But as a human, I can. Wow, mantap sekali. Yang artinya adalah Mount Everest, engkau tidak akan bisa bertambah besar lagi. Tetapi aku, Sir Edmund, sebagai manusia, masih bisa bertambah besar. Aku akan berlatih lebih keras lagi. Dan tekad dan ketabahan hati Sir Edmund masih bisa bertambah besar. Pada tanggal 29 Mei 1953, berarti 1 tahun setelah kegagalannya, akhirnya dia berhasil menaklukkan Mount Everest. Itulah keteguhan hati, teman-teman. Itulah ketabahan hati. Sikap seperti ini yang sangat kita perlukan di masa-masa seperti sekarang. Di masa-masa banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan ini persis sama seperti tokoh yang akan kita bahas, yaitu Yosua, dan bangsanya yang dipimpin, yaitu bangsa Israel. Perubahan apa yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel? Saya mencatat ada 3 perubahan. Perubahan pertama, bangsa Israel selama 40 tahun adalah bangsa yang berpindah-pindah di padang gurun. Ya atau ya? Lalu mereka akan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Itu artinya dari bangsa yang mengembara, yang selalu berpindah-pindah, berubah menjadi bangsa yang menetap di satu wilayah. Kedua, perubahan karena mereka dulu dipimpin oleh seorang yang luar biasa yang bernama Musa. Benar sekali, teman-teman. Lalu mereka mengalami peralihan kepemimpinan kepada Yosua. Itu pun perubahan yang harus dihadapi oleh Yosua sendiri dan bangsa Israel. Lalu ketiga, perubahan hidup yang tahu beres. Kita tahu semua cerita tentang roti mana. Roti yang setiap pagi Tuhan kirimkan untuk bangsa Israel. Jadi mereka tahu beres, mereka dapat makanan dari penyertaan Tuhan, memasuki bangsa Kanaan, tanah perjanjian, dengan bercocok tanam. Mereka harus mengusahakan sendiri untuk kehidupan mereka sehari-hari. 3 perubahan yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel. Untuk itu, dalam menghadapi perubahan, Tuhan berpesan, Tuhan berfirman kepada Yosua di Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Teman-teman yang di rumah, kita baca bersama karena ini adalah ayat dasar kita, karena ini adalah ayat yang powerful. Di dalam 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, ayat yang begitu powerful. Dari pembacaan di atas, kita bisa melihat
bahwa Tuhan Yesus kita berulang kali, yaitu 3 kali tepatnya, mengucapkan frasa atau kalimat yang sama. Apa? Yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya, be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sampai 3 kali Tuhan berfirman. Teman-teman, ngomong-ngomong nih ya, by the way, anyway, busway. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cerewet loh. Dia tuh adalah Tuhan yang to the point. Mari kita lihat contohnya. Banyak kali Tuhan berfirman dan berkata hanya sekali. Saat penciptaan dunia ini, di kitab Kejadian, dia berkata, jadilah terang. Dia nggak 3 kali teman-teman, dia bilang, jadilah terang. Nggak jadi. Jadilah terang. Nggak jadi-jadi. Jadilah terang. Baru jadi. Enggak. Dengan kuasanya. Dengan karena dia adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia berkata dengan amat sangat mudah. Jadilah terang. Maka jadi terang. Lalu Lazarus. Kisah yang juga pernah saya sharingkan kepada teman-teman di remaja Bogor, Depok, dan Tangsel. Nanti next time, pasti. Lazarus, bangkitlah, marilah keluar. Cuma sekali, lalu Lazarus keluar dari kuburannya. Atau saat di Danau Galilea, teman-teman. Saat murid-murid sedang terombang-ambing badai yang luar biasa, Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Lalu badai itu sekejap tenanglah. Tuhan kita bukan Tuhan yang rewel, yang mengucapkan berulang kali. Tetapi, kenapa di Yosua ini Tuhan berkata harus sampai 3 kali? Dan itu jaraknya berdekatan dari ayat 6, 7, 8, 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Kenapa Tuhan sampai harus mengulang 3 kali, teman-teman? Tidak ada kata lain. Alasannya adalah be strong and courageous. Menjadi sesuatu yang amat sangat penting di masa perubahan yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Maka dari itu, kita akan belajar 3 poin penting. Mengapa sikap yang teguh hati, sikap yang kuat hati harus kita miliki di dalam perubahan. Kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita karena masa pandemi ini. Apa yang teman-teman rasakan perubahan? Oh, dalam hidupku banyak perubahan, banyak yang harus aku adaptasi. Apa teman-teman? Kita akan melihat 3 poin mengapa keteguhan hati diperlukan. Alasan pertama, perubahan bukanlah hal yang mudah. Hal ini sangat jelas teman-teman. Kita akan melakukan satu eksperimen kecil. Nggak perlu pakai apa-apa, hanya anggota tubuh kita. Saya mundur dulu sedikit. Ya teman-teman, kita akan melakukan eksperimen kecil. Teman-teman yang di rumah harap berdiri. Tolong stand up semua berdiri. Sudah berdiri? Baik, kita akan melakukan gerakan yang amat sangat mudah teman-teman. Kita akan melipat tangan kita di depan dada kita. Di dalam hitungan ketiga, kita lakukan bersama. Oke? 1, 2, 3. Nah, saya sudah. Inilah melipat tangan di depan dada kita. Oke? Tahan, jangan diturunkan. Saya akan kasih instruksi berikutnya. Tangan kanan saya ada di depan. Kalau saya melipat tangan seperti ini. Karena inilah posisi nyaman saya. Berapa banyak teman-teman yang sama seperti saya, yang tangan kanannya ada di depan? Mantap. Tapi juga saya percaya teman-teman ada yang tangan kirinya di depan seperti ini. Ada berapa teman-teman yang tangan kirinya ada di depan? Saya balik lagi ke posisi nyaman saya. Oke, posisi nyaman teman-teman apa? Tetaplah berada di situ. Instruksi berikutnya. Di dalam 1, 2, 3 kita rubah. Yang tadi tangan kanan di depan, kita masukkan tangan kanannya di belakang, biarkan tangan kiri ada di depan. Yang tangan kiri di depan, sebaliknya. Siap? Mengerti? Di dalam 1, 2, 3. Mantap. Apa yang teman-teman rasakan saat sudah melakukan hal yang sebaliknya? Saya yakin
teman-teman mengalami rasa tidak nyaman. Mungkin 1-2 detik masih nyaman ya. Kalau yang tidak posisi nyaman, mungkin masih nyaman. Tapi lama-kelamaan tidak nyaman. Ya, melalui eksperimen kecil ini aja, kita bisa mengetahui bahwa perubahan apapun membawa ketidaknyamanan. Memang perubahan bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang teman-teman. Itu sebabnya banyak orang yang enggan untuk berubah dan lebih suka hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kemapanan. Padahal orang tahu bahwa tanpa perubahan tidak akan ada kemajuan. Tanpa perubahan bukan saja orang akan hidup dalam kemacetan, tetapi orang tersebut akan mengalami kemunduran. Saya ulangi lagi, memang perubahan tidaklah mudah. Namun suka tidak suka, kita harus menerimanya sebagai realitas hidup. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam keteguhan hati. Poin pertama, perubahan tidak mudah. Poin kedua, tantangan kehidupan yang terbesar bukan berada di luar sana, namun di dalam diri kita. Teman-teman patut diingat bahwa tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua untuk memasuki Kanaan, tanah perjanjian, bukanlah sekedar ini teman-teman. Ada sungai Yordan yang saat itu banjir. Jadi mereka harus menanggulangi sungai ini untuk dapat menyeberang ke sisi sebelah sana. Atau kota Yeriko dengan temboknya yang kokoh, dan kita juga sudah tahu ceritanya. Tembok yang tebal, kokoh dan luar biasa yang menjadi penghalang mereka. Bukan itu. Bukan itu. Atau ini, bangsa Kanaan yang terkenal orangnya gede-gede, besar-besar. Tapi juga bukan itu teman-teman. Ya, memang semua itu adalah tantangan yang harus Yosua dan bangsa Israel hadapi untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun, kesukaran yang sesungguhnya bukan terletak di situ, namun di dalam hati mereka. Tantangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk rasa takut, rasa kecut hati yang membuat hati mereka menjadi tawar, rasa gentar yang membuat mereka kehilangan semangat juang. Terbukti dari ayat ke-9. Kita baca ayat 9 ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini teman-teman, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ingat tentang cerita Kaleb dan 10 orang pengintai, 12 orang pengintai. Saat Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah perjanjian. Yang 10 pulang membawa kabar negatif, orangnya kegedean, kita bakalan dimakan sama mereka. Kita belum maju aja pasti kita udah kalah, bawa berita negatif. Tapi 2, Kaleb dan Joshua berkata, negara itu, negeri itu, yang tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, itu memang tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kita akan memeranginya dan kita akan menang bersama Tuhan. Ayo teman-teman, kita maju. Tetapi sayangnya orang Israel mendengarkan ke 10 orang pengintai yang lain. Jadi mereka harus berputar-putar di padang gurun tanpa harus langsung aja masuk. Seperti yang Yosua dan Kaleb beritakan kepada mereka bahwa di sana banyak susu dan madunya. Kenapa seperti itu? Karena tawar hati, kecut hati, gak kuat, gak suka perubahan, gak suka tantangan yang harus kita hadapi di dalam realita kehidupan kita. Ada satu quotes yang sangat baik berkata seperti ini. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika keadaan menjadi sukar, orang yang teguh hatinya lah yang akan tetap bergerak maju. Itulah sebabnya Tuhan kita, Tuhan Yesus sampai 3 kali teman-teman harus mengulang dan memperingatkan Yosua bahwa apapun yang ada di depannya, perubahan apapun, perubahan yang pastinya sulit, Yosua harus meneguhkan hatinya dan menguatkan hatinya. Alasan ketiga, kita perlu keteguhan hati
yaitu sebab iman haruslah berjalan seiring dengan keteguhan hati. Untuk meraih masa depan, teman-teman, maka kita perlu untuk memiliki iman. Yes, tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi iman yang seperti apa yang harus kita miliki? Yaitu iman yang teguh dan kokohlah yang harus kita miliki. Karena iman yang tidak didasari oleh keteguhan hati adalah hanya sekedar rasa optimisme belaka yang mudah luntur dan menjadi kendur. Iman yang sejati adalah iman yang berjalan seiring dengan keteguhan hati. Keteguhan hati dalam menjalani realita kehidupan yang tidak mudah. Itu sebabnya dalam ayat 6 Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan," ini teman-teman, "dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Artinya apa ayat 6? Yosua, Tuhan mau ngomong seperti ini, Yosua, masa depanmu sudah pasti. Kamu akan masuk ke tanah perjanjian ini. Namun kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena gak mudah masuk ke situ. Aku sudah berjanji pada nenek moyangmu bahwa aku akan memberikan tanah perjanjian itu kepadamu. Maka dari itu masa depanmu udah pasti Yosua. Namun kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi iman harus berjalan bersama, harus seiring dengan keteguhan hati. Saya ada cerita satu, yaitu tentang Jim Stockdale. Jim Stockdale adalah seorang tawanan. Dia adalah pasukan udara dari Amerika Serikat. Dia ditawan saat Perang Dunia. Dia ditawan di Vietnam. Jadi dia ditembak peluru saat dia bawa pesawat. Lalu dia ditawan oleh orang Vietnam, oleh lawan mereka. Jim Stockdale ditawan bersama teman-teman lainnya. Dan Jim Stockdale akhirnya bebas. Pada suatu hari dia bebas. Dia pulang ke negaranya, ke Amerika Serikat. Lalu ada seorang pewawancara yang terkenal yaitu Jim Collins. Jim Collins mewawancarai Jim Stockdale. Jim dan Jim. Lalu Jim Collins berkata kepada Stockdale, "Stockdale, bagaimana caranya kamu dapat menjaga imanmu yang sekian lama kamu ditawan?" Kita tahu bahwa tawanan perang itu nggak mudah. Dan itu pasti disiksa teman-teman, didera, nggak dikasih makan, udah pastilah dia sengsara hidupnya. Tapi bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-harinya tersebut sampai pada tentara Amerika Serikat membebaskan mereka, membawa mereka pulang ke negaranya. Jim Stockdale menguraikannya. "Oh gampang," kata Jim Stockdale. "Saya terus berpegang teguh kepada iman saya. Bahwa suatu hari nanti kita akan diselamatkan." Jim Stockdale berkata seperti itu. Lalu Jim Collins tanya lagi sama Stockdale. "Stockdale, yang selamat itu hanya beberapa, salah satunya kamu. Tapi juga banyak dari teman-temanmu yang tidak selamat." Itu kata Collins. Lalu Stockdale menjawab, "Oh mudah, gampang menjawabnya." Apa? Dia menjawab seperti ini teman-teman. "Mereka yang hidup dengan sikap optimis tidak mampu melewati masa sukar." Padahal ini kalimatnya bagus ya, saya ulangi sekali lagi. Mereka yang hidup dengan sikap optimis tidak mampu melewati masa sukar. Teman-teman bingung, saya bingung, Jim Collins pun bingung. Dia jadi menanyakan, artinya apa? Karena sikap optimis itu adalah sikap yang baik ya teman-teman. Iya betul, sikap yang baik. Tetapi Jim Stockdale berkata, begini, saya uraikan. Teman-teman yang lain yang memiliki rasa optimis selalu berkata seperti ini. Tenang saja teman-teman, nanti hari Natal kita akan dibebaskan oleh pasukan penyelamat Amerika Serikat. Natal berjalan, Natal lewat, tidak diselamatkan. Lalu sang optimis ini berkata lagi, nanti tenang teman-teman, Paskah kita akan diselamatkan.
Pasca lewat, tidak juga diselamatkan. Oh, ini nanti Natal kedua. Natal kedua lewat, tidak juga diselamatkan. Dan sang optimis menjadi kendor. Sang optimis menjadi kendur. Karena apa yang dia sudah settingkan, yang dia optimismekan, tidak pernah terjadi. Tetapi Jim Stockdale, dengan imannya yang teguh, dia terus teguh, dia terus menguatkan hatinya. Dan dia berkata, pasti saya akan selamat. Pasti saya akan pulang ke keluarga saya di Amerika Serikat. Dan pada suatu hari, tentara Amerika Serikat berhasil menyelamatkan Jim Stockdale dan sisa-sisa orang yang tidak hanya optimis, namun mempunyai keteguhan hati. Dalam cerita ini, kita diingatkan lagi bahwa iman lebih dari sekedar sikap optimis. Iman yang sejati harus didasari dengan keteguhan hati dalam menghadapi segala keadaan. Karena iman dengan rasa optimis saja itu tidak ada artinya. Tetapi iman harus berjalan seiring dengan keteguhan hati kita. Kita harus memiliki iman yang teguh, yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan tolong. Ingat, Tuhan Yesus mengulangi sampai 3 kali. Dia berkata, Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa yang engkau hadapi tidaklah mudah. Tetapi aku bersamamu. Dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita, mari kita ingat Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Perubahan bukanlah hal yang mudah. Tantangan yang terbesar ada di dalam diri kita, bukan di luar sana. Dan iman harus seiring dengan keteguhan hati. Teman-teman, sharing yang singkat ini semoga menjadi berkat bagi kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, dalam menghadapi perubahan yang harus kita alami, mau tidak mau. Saya percaya Tuhan Yesus yang baik itu selalu ada bersama kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan jalan-jalannya berada di atas jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba telah menyampaikan sharing singkat ini. Apa yang hamba sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi teman-teman dimanapun mereka berada. Yesus, kami percaya dengan memiliki keteguhan hati, kami akan menjalani kehidupan kami yang tidak mudah, tetapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami teguhkan hati kami kuatkan hati kami, karena kami mempunyai dasar yang hidup, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, bye-bye. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Saya mengajak semua anak youth dan remaja, kalian pun walaupun masih muda, pasti ada yang punya pergumulan. Entah itu pergumulan sekolah, kuliah, pergumulan keluarga, dan lain-lain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Sebab itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan pada saat ini pun kita akan menerima perjamuan kudus. Saya berharap semua anak youth dan teens sudah menyiapkan roti dan anggurnya. Di mana kita mengingat kembali cinta Tuhan kepada kita. Bahwa Dia pun pasti mau menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya siapkan hati kalian tertuju hanya kepada Tuhan. Kita akan sambut perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita dan kembalikan cinta mula-mula kita hanya kepada Yesus. Mari kita angkat satu lagu yang menggambarkan cinta Dia kepada kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan
kita, baik yang di sini maupun yang di rumah. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing selama 1 menit. Mari kita evaluasi, apakah di dalam musim-musim yang sulit seperti ini, cinta kita kepada Yesus tetap, ataukah kita mulai kecewa kepada Tuhan, ataukah kita mulai merasa kering, jenuh, dan sebagainya. Hari ini, mari kita kembali kepada Dia. Mari kita ingat cinta Dia kepada kita. Mari kembalikan cinta mula-mulamu kepada Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, kami minta ampun atas segala kesalahan kami. Kami minta Engkau yang sucikan setiap kami untuk menerima cawan dan roti pada hari ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus di tengah zaman yang sulit seperti ini. Kami butuh Tuhan Yesus, cinta-Mu kepada kami janganlah Engkau lalukan ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap berelasi dengan Engkau. Mari semua yang di rumah, kita angkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Saya akan membacakan ayat-ayat di mana Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita semua percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari saudara yang percaya, semua yang percaya, kita akan makan bersama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah kalian percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari semua kita akan meminum cawan ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang di rumah, kita mengucap syukur di dalam bahasa Indonesia. Mari semua bersama-sama. Tuhan terima kasih. Engkau telah menebus dosa kami. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Kau tetap menyertai hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kau memberi arti dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kasih-Mu dan kebaikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Sebentar lagi ibadah online kita akan berakhir. Namun, untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja, bisa teman-teman kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Dapat juga kirim melalui OVO, GoPay dengan scan QR Code atau kirim ke nomor yang tertera di layar berikut. Bukti sudah melakukan transfer atau pembayaran bisa di screenshot dan dikirimkan ke nomor WA yang tertera di layar ya teman-teman.
Sesuai situasi saat ini, kita sama-sama usahakan stay at home dulu ya teman-teman. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu ini, tanggal 12-13 September 2020, kita tidak berkumpul dulu untuk menyalakan kebaktian. Seluruh kegiatan lainnya juga diadakan secara online. Kebaktian diadakan online dan bisa diakses mulai hari Sabtu jam 5 sore melalui YouTube. Dengan channel MDC Bogor Online, kebaktian akan dilayani oleh Pastor Roni Remus dari MDC Pontianak. Pasti menjadi berkat buat kita. Kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, harap menghubungi koordinator Teens dan Youth. Ayo teman-teman, bergabung dalam doa Teens dan Youth. Untuk Bogor setiap hari Kamis jam 8:30 malam dan hari Sabtu jam 4 sore. Dan juga hari Minggu jam 12 siang. Untuk teman-teman wilayah lain dapat mengikuti kelompok doa di wilayahnya ya. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita udah sampai di penghujung dari akhir ibadah online kita. Saya berharap semua anak youth dan anak remaja tetap semangat menghadapi hidup ini. Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Pastor Fu pernah berkata, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, sekarang pun Tuhan masih tetap sama mau menolong kita. Dan sampai nanti akhir pun Tuhan tetap mau menolong kita. Karena Dia Yesus Allah yang baik. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita dengan suatu doa kepada Tuhan. Semua yang di rumah, mari saya harap doa ikut bersama dan saya akan mengucapkan doa berkat untuk kalian semua. Tuhan mengasihi kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami diteguhkan oleh firman-Mu. Kami berkata Tuhan kepada diri kami sendiri, kami tidak usah takut, kami tidak mau gentar. Sekalipun ada penghadang, ada pergumulan di depan kami. Kami percaya Engkau tetap berjalan bersama kami. Engkau tetap menuntun langkah kami. Tuhan Yesus, Kau Allah penolong yang selalu menolong. Baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Berkati semua anak muda, semua anak remaja yang kuliah, yang sekolah, yang kerja, dibuat berhasil apa yang mereka kerjakan dan dicukupi segala kebutuhan mereka. Orang tua mereka semua diberkati pekerjaannya biar mereka bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Tuhan yang menolong masa depan setiap anak-anak-Mu adalah masa depan yang cerah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan kedua tangan kita dan terimalah berkat pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.